Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakaratul Maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian dan menegaskan bahwa kematian ialah suatu kebenaran yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap muslim untuk beriman kepada Allah dan hari akhir dan beriman terhadap kematian dan perhitungan amal pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kematian adalah akhir dari kehidupan seorang dan semua fungsi tubuh berhenti bekerja. Otak berhenti, jantung berhenti, dan semua sistem tubuh menjadi sunyi dan senyap. Dan hal ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala berfirman, "Walikulli ummatin ajal, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan mereka tidak pula dapat memajukannya. Terlepas dari keyakinan banyak orang bahwa kematian adalah salah satu fakta langka dan tidak perlu dipertanyakan lagi di dunia, sebagian besar orang tidak tahu apa yang terjadi selama kematian, dan apa yang akan dilihat manusia di akhir kehidupannya. Maka seperti apakah sakaratul maut dan apa gejalanya? Dan siapakah yang akan diringankan dari sakaratul maut? Dan kenapa manusia tidak bisa bercerita terhadap apa yang ia lihat pada saat sakaratul maut? Dan apa tanda-tanda husnul khotimah? Di dalam diri manusia, ada selubung yang Allah pasangkan kepadanya ketika ia masih hidup sehingga ia tidak dapat melihat jin, setan, atau malaikat. Namun ketika ruh keluar, selubung ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga manusia dapat melihat semua makhluk Allah dengan jelas. Tetapi dia tidak dapat berbicara, dan manusia pada saat itu akan melihat malaikat maut dan malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh, dan itu sesuai dengan perbuatannya. Jika amal perbuatannya baik, maka ia akan bergembira dan akan senang. Namun, jika amal perbuatannya tidak baik, maka ia akan lari dan sangat ketakutan. Dan ketika manusia meninggal, ruh akan dicabut, sehingga menyebabkan manusia yang dicabut ruhnya itu mengejang. Dan beberapa saat kemudian menjadi tenang dan rileks ketika ruh telah meninggalkan seluruh tubuh itu. Dan bagian terakhir ruh keluar ialah dari mulut, sehingga orang itu menarik nafas yang kuat dan kemudian setiap bagian tubuhnya mulai diam sepenuhnya. Sakaratul maut ialah kesulitan dan kengerian. Kematian yang menimpa orang yang sekarat disebabkan dicabutnya ruh, atau keadaan pingsan yang disebabkan oleh penderitaan, dan rasa sakit yang hebat yang diderita oleh orang yang sekarat sesaat atau lama sebelum kematiannya, sehingga ia berada dalam keadaan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Setiap manusia akan merasakan sakaratul maut, sampai Rasulullah SAW pun merasakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan juga sabda Nabi SAW, "Inna lil maut sakarat." Bahwasanya setiap kematian memiliki sekarat. Akan tetapi setiap manusia berbeda dalam merasakan sakaratul mautnya. Ketika sekarat, orang beriman akan dicabut ruhnya dengan sangat mudah. Dan ini berlandaskan dari sabda Nabi Muhammad SAW dari Barra bin Azib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang wafatnya orang beriman, "Thumma yaji'u malakul mauti hatta jilisa 'inda ra'sihi fayaqulu, ayyatuhan nafsu thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin, fatakhruju tasilu kama tasilu qatratu min fis siqai fayakhudhuha." Kemudian malaikat maut akan datang untuk duduk di kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya." Keluarnya seperti tetesan yang menetes dari kantong air, maka dia mengambilnya. Adapun orang kafir, maka ia akan dicabut ruhnya dengan amat keras sebagai azab untuknya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika beliau menceritakan tentang kematian orang kafir. "Tsumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'si fayaqul, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin, fatafruku fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'us safudu minas sufil mabluli." Maka datanglah malaikat maut kepadanya, lalu dia duduk di atas kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu terpisahnya ruh tersebut dari jasadnya,
bagaikan besi yang dicabut dari kain wol yang basah. Dan siksaan ini secara umum. Terkadang Allah menimpakan kepada sebagian orang yang salih untuk merasakan pedihnya sakaratul maut, supaya dosa-dosa mereka terhapus dan derajat mereka diangkat. Sebagaimana Rasulullah SAW merasakan sakitnya sakaratul maut, hal itu tercantum dalam kitab Sahih Bukhari. La ilaha illallah, inna lil mauti sakaratul maut. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Ibnu Hajar menjelaskan pada hadis ini, beliau berkata, sesungguhnya penderitaan pada sakaratul maut tidak menunjukkan atas kekurangan martabat seorang. Bahkan bagi orang-orang beriman ada kalanya ia sebagai menambah kebaikan, dan ada kalanya menghapus segala kesalahan. Dan setelah itu, orang yang sekarat pingsan saat melihat malaikat maut dan kehilangan kesadaran dan menyerah pada kepastian. Dia mual dan tidak dapat berbicara. Dia mendengar dan tidak dapat berbicara. Dia juga melihat dan tidak dapat mengungkapkan apa yang ia lihat ketika organ-organ tubuhnya mulai berhenti bekerja. Ada gangguan pada jantungnya dan detaknya tidak teratur, sehingga kadang terbangun dan kadang koma. Dia melihat ke arah langit dan matanya mulai berhenti dan diam. Tubuhnya mulai mendingin, rahang bawahnya kendur karena relaksasi otot-otot wajah. Kaki kanannya disilangkan di atas kaki kirinya, tubuhnya mulai menegang sedikit demi sedikit hingga berubah menjadi mayat tak bernyawa. Sebagaimana Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Ar-Ruh berkata, yang pertama adalah bahwa para malaikat turun kepada orang yang sekarat dan duduk di dekatnya. Dia melihat mereka dengan mata dan mereka berbicara dengannya dan mereka memiliki kain kafan dan selendang, baik dari surga atau dari neraka. Mereka percaya bahwa permohonan orang-orang yang hadir untuk kebaikan dan kejahatan, dan mereka mungkin menyapa orang yang sekarat, dan dia menanggapi mereka kadang-kadang dengan kata-katanya, kadang-kadang dengan gerak-geriknya, dan kadang pula dengan hatinya ketika ia tidak mampu mengucapkan atau menunjukkan. Beberapa orang yang sekarat mendengar dan berkata, "Selamat datang di wajah-wajah ini." Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang-orang yang gugur di medan peperangan akan diringankan dalam sakaratul maut. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syahidu la yajidu alamul qatli illa kama yajidu ahadukum massal qarsati." Seorang syahid tidak merasakan sakitnya terbunuh, melainkan seperti salah satu dari kalian merasakan sengatan cubitan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Saddad bin Aus, ia berkata, "Kematian ialah kengerian yang paling mengerikan di dunia dan akhirat bagi orang-orang mukmin. Dan itu lebih parah daripada menggergaji dengan gergaji, menyayat dengan gunting, dan merebus dalam periuk." Ketika Amr bin As mendekati kematian, sang putranya Abdullah berkata, "Wahai ayahku, dahulu engkau berkata semoga aku bisa berjumpa orang yang sadar ketika ia sakaratul maut, sehingga ia bisa menceritakan apa yang ia alami." Lalu putranya Abdullah mengatakan, "Engkau berada dalam keadaan itu ayahku. Maka jelaskan apa yang kau rasakan kepadaku, wahai ayahku." Maka Amr bin As menjawab, "Wahai anakku, kematian tidak bisa untuk digambarkan, tetapi aku akan menggambarkannya kepadamu. Aku menemukan diriku seolah-olah ada gunung ratua berada di leherku, dan terdapat duri di perutku. Lalu aku menemukan diriku seolah-olah jiwaku muncul dari jarum." Dan di antara tanda-tanda husnul khotimah ialah seorang sakarat melafadzkan kalimat la ilaha illallah, dan ia mengucapkan ini di akhir kehidupannya di dunia. Abdullah bin Umar berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah melindunginya dari fitnah kubur. Dan di antara tanda-tanda husnul khotimah juga ialah putihnya wajah atau pancarannya dengan lembut dan tersenyum terhadap apa yang ia dengar dari malaikat maut bahwa ia mengetahui tempatnya di surga. Wallahu ta'ala a'lam, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.